Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Oke, kembali lagi di pertemuan kali ini berjumpa dengan saya, Kak Fahri. Kita kembali melanjutkan materi kita terkait dengan fisika untuk persiapan ujian nasional tahun 2016 ini nanti. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke topik yang dalam fisika itu disebut dengan topik efek Doppler gitu. Efek Doppler ini fenomenanya sering kita jumpai kalau misalkan adik-adik sekalian berada di pinggir jalan, terus ada ambulan yang bergerak menuju kita, maka kita akan mendengar frekuensi ataupun suara sirene dari ambulannya itu akan semakin melengking ketika dia mendekati kita. Jadi fenomena melengkingnya frekuensi sirene ambulan ketika mendekati kita itu termasuk di fisika dalam pembahasan efek Doppler. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi secara umum nanti efek Doppler itu bisa dinyatakan dalam rumusnya seperti ini. Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikali dengan Fs. Di mana nanti F di sini sebagaimana yang kita sudah pernah dengar menyatakan frekuensi. Jadi Fp di sini artinya frekuensi pendengar nanti dia. Sementara kalau di sini ada Fs itu yang kita sebut nanti dengan frekuensi sumber gitu. Ini dia kalau F-nya. Tetapi kalau untuk V-nya di sini ini menunjukkan kecepatan gitu. Jadi kalau dia Vp artinya adalah kecepatan pendengar, sementara Vs itu adalah kecepatan sumber gitu. Sementara nanti kalau dia V di sini, ini yang kita sebut nanti dengan kecepatan bunyi di udara. Kecepatan bunyi di udara besarnya berapa, Mas? Besarnya itu nanti kalau tidak ada disebut di soal, kita pakai nilai 340 meter per second. Ini nanti nilainya. Oke, langsung saja. Problemnya nanti terkait dengan efek Doppler adalah di sini. Kapan kita memakai tanda plus minus untuk Vp, begitu juga untuk Vs, kapan kita pakai tanda plus atau minusnya. Jadi kesepakatannya seperti ini. Kalau pendengarnya nanti mendekat, maka tanda Vp-nya yang kita pakai adalah positif. Sementara kalau pendengarnya itu nanti menjauh, maka nanti yang kita pakai tandanya adalah tanda negatif. Sementara untuk sumbernya sendiri ini kebalikannya. Kalau dia sumbernya nanti menjauh, maka tanda yang kita pakai adalah positif. Sementara sumbernya mendekat, tanda yang kita pakai adalah negatif. Oke, ini nanti ketentuannya. Jadi supaya mudah gini aja nanti kita akan lihat P ini nanti supaya mudah identikan aja dengan kata pahala gitu ya. Jadi kalau pahala mendekat maka kesannya itu adalah positif. Tapi kalau pahala itu menjauh kesannya itu negatif. Sementara kalau S ini sering ini kalau kakak mengatakan identikan aja dengan setan. Jadi kalau setannya itu menjauh, ya maka dia akan positif kesannya. Tapi kalau setannya itu mendekat, ya maka kesannya itu akan negatif. Jadi ini nanti ketentuannya nanti. Jadi problemnya tentukan plus minusnya, maka nanti tinggal disubstitusikan dalam permasalahannya. Oke, kakak ambil contoh sekarang. Ini ujian nasional tahun 2015 yang barusan kemarin. Dalam soal itu seperti ini. Ada sebuah mobil polisi mengejar seorang penjahat yang juga mengendarai mobil gitu. Polisinya mengejar penjahat tersebut dengan kecepatan 30 meter per second. Sementara penjahatnya itu menghindari polisi dengan kecepatan 20 meter per second. Kemudian sambil dalam proses pengejaran itu mobil polisi ini membunyikan sirene yang frekuensinya 930 Hz. Jadi ini frekuensi siren atau frekuensi sumber dari ambulan dari frekuensi mobil polisinya. Jadi dari sini kita bisa lihat polisinya di sini sebagai sumber. Kenapa sebagai sumber? Karena dia ada memiliki sirene mobilnya, sementara nanti penjahatnya itu adalah pendengar, karena dialah yang mendengar dari sirene dari mobil polisi tersebut. Oke, sekarang kita masuk bagaimana pembahasannya. Yang ditanya di sini adalah berapa frekuensi pendengar, frekuensi yang didengar oleh penjahat ini. Jadi kita masukkan bentuk umum Dopplernya seperti rumus yang sudah kakak sampaikan tadi. Fp sama dengan, sekarang kita lihat dulu di sini kasusnya. Sumbernya dalam hal ini adalah polisi dan dia itu mendekati si pendengar. Jadi kalau sumber dia mendekati pendengar, tadi maka nilainya adalah negatif. Maka nanti di sini sumbernya itu tandanya negatif. Sementara lihat ini pendengarnya ini bergerak menjauhi dari sumbernya. Maka kalau pendengarnya menjauhi sumber, pendengar menjauhi sumber, maka tandanya adalah negatif. Berarti kesimpulannya
sumbernya mendekat negatif, sementara pendengarnya ini adalah menjauhi dari sumbernya maka negatif. Maka di sini nanti nilainya adalah negatif dan juga negatif. Maka kalau kita masukkan dalam rumusan umum kita tadi, V, pendengarnya tadi negatif, VP dibagi dengan V minus VS kali dengan Fs. Nah, maka dengan demikian bisa kita masukkan langsung nilainya. V-nya tadi nilainya adalah 340 dikurang VP-nya, kecepatan pendengarnya adalah 20 dibagi dengan V-nya adalah 340 dikurang VS-nya sumbernya adalah 30 meter per second dikali dengan frekuensi sumber dari mobil polisinya, berarti 930 Hz. Maka dengan menghitungnya 310 dicoret ini nanti maka dapat langsung saja 320 dikali dengan 3 berarti 960 Hz. Maka inilah nilai frekuensi yang didengar oleh penjahat tersebut. Jadi sampai di sini saya rasa sudah cukup jelas mengenai efek Doppler. Ini harus ditekankan karena ini pasti selalu keluar di soal ujian nasional gitu. Dan di SBMPTN juga ini lumayan sering dikeluarkan materinya. Baik, terima kasih. Ini untuk materi kita mengenai efek Doppler. Terima kasih sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.